Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional karena pada tanggal 1 Mei 1886 pertama kali buruh berdemonstrasi melakukan aksi menuntut hak-hak mereka. Oleh karena itu, May Day atau 1 Mei menjadi para buruh memperjuangkan hak mereka. Di Indonesia karena tanggal 1 Mei bertepatan dengan Lebaran tahun ini dipindah ke tanggal 14 Mei. Bagaimana peran gereja? Bagaimana pandangan kita terhadap gerakan buruh ini? Dengan hati bersih, berpikir jernih, kita akan membicarakannya. Indonesia, kami warga negara, kami punya cita-cita hidup sejahtera. Hari Buruh tanggal 1 Mei sejarahnya adalah ketika para buruh di Amerika merasa mereka ditekan oleh para pengusaha akibat revolusi industri. Semuanya produksi ingin dipaksakan semaksimal mungkin. Di Amerika, mereka harus melakukan pekerjaan 16 jam. Oleh karena itu mereka menuntut 8 jam sehari, menjadikan buruh pekerja sebagai manusia, bukan sebagai mesin. Itulah sejarah May Day. Bagaimana dengan kondisi buruh kita saat ini? Di Indonesia kita masih melihat ada banyak persoalan buruh. Persoalan mengenai tidak dibayarnya upah minimum. Persoalan kesejahteraan untuk mereka menjadi persoalan yang sangat kita sayangkan. Ada juga hak-hak buruh yang tidak diperjuangkan, seperti contohnya pekerja migran, para pekerja yang seharusnya mendapat perhatian hukum, seringkali dilupakan. Para pekerja yang lain yang kita lupa, asisten rumah tangga, kerap juga dipekerjakan secara berlebihan dan kemudian tidak mendapatkan haknya. Sementara juga para buruh di tempat mereka bekerja kerap kali tidak mendapatkan kesejahteraan sebagaimana mestinya. Bagaimana sikap gereja? Bagaimana sikap kita orang-orang yang memiliki hati nurani melihat perjuangan kaum buruh ini? Alkitab bicara banyak tentang perlunya perhatian terhadap kaum buruh. Ada bagian dari Alkitab yang mengatakan kita harus berlaku adil dan jujur kepada para pekerja, kepada hamba di Kolose 4 ayat 1. Ada juga bagian dari kitab suci mengatakan jangan mengancam pekerjamu. Itu dalam Efesus 6 ayat 9. Dan yang pasti Tuhan mendengarkan keluhan seluruh karyawan atau buruh yang upahnya ditahan. Upah para pekerja harus diterima. Dalam Yakobus dikatakan jangan kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Kitab suci juga mengatakan jangan memeras pekerja dan menahan upahnya, karena itu adalah dosa. Ulangan 24 mengatakan hal itu, karena jangan sampai seruan mereka sampai kepada Tuhan. Kemudian kitab suci juga mengatakan Tuhan akan menghakimi mereka yang menindas pekerjanya. Kitab suci yang mengingatkan kita untuk memperhatikan para buruh. Tapi sering kita lupa, kita alpa, atau kita mencari keuntungan kita. Warga gereja termasuk diantaranya buruh, termasuk juga pengusaha. Ada yang mempekerjakan, ada yang dipekerjakan. Mulai dari pemilik perusahaan pabrik dan para buruh yang bekerja, sampai kepada rumah tangga yang mempekerjakan asisten rumah tangga. Sudahkah kita berlaku adil? Sudahkah kita sesuai dengan panggilan Tuhan untuk menjadikan para pekerja merasakan apa yang harusnya mereka terima? Kesejahteraan, keadilan, dan kemudian mereka juga bisa merasakan diperlakukan sebagai anak-anak manusia, anak-anak Tuhan yang sama dan sederajat. Pada dasarnya, harusnya kita semua memperhatikan semua pekerja, semua buruh, bahkan asisten rumah tangga, dan memenuhi hak dan kewajibannya. Tuhan memberkati kaum buruh Indonesia dengan hati bersih, berpikir jernih. Salam damai. Tabik.